warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Nabiyal huda la tansani min syafaati ya Rasulullah. Rabbi salli ala Muhammad waftah min al-khairi kulla maghlaq. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun wastami'un rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala musannif rahimahullah ta'ala, al-bab as-saminu fi fadilatil adhan. Ulun mau bacakan fadilah adhan yang ulun ambil dari kitab Tangkihul Qaul. Jadi al-adhkar nanti kita baca di lain waktu. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu banyak mendengar adhan. Nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyaklah mendengar lah 5 kali. Mun di tetangga masjid nih sudahnya bila subuh. Subuh, 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 bangun. Adzan. Salatu khairum minan naum. 5 kali kita dengarkan subuh. Subuh juga. Maka lain-lain tuh nadanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh lagu Indonesia. Lagu Madinah nang kayak tadi tak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanyut kita kalau mendengar dulu. Lagu Amun Thailand lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu Madura ke remah. Kada kawa di Madura kan. Allahu Akbar tak iya. Itu ada boleh. Ada boleh. Maka Allahu Akbar ini tergantung nadanya. Allahu Akbar itu jelas dah adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirat parak lagi hari raya. Kayak ini bang nadanya Allahu Akbar. Tuh orang jihad ke Palestina tuh. Nah ini bang Allahu Akbar. Nah itu orang tekapit boy. Lalu apa fadilah keutamaan bagi orang yang muadzin nah kayak apa haji tadi lah. Sehingga pintu tahu bila bisi anak suruhnya adzan kelanggar ke masjid. Punya tahu piannya kena menyuruh anak pian to pian nakai kelanggar aja pian pokoknya abah mama suruh kelanggar aja. Soalnya nang muadzin nang dilanggar tuh pina tuha dah. Sekali Allahu Akbar surat batu baktok Allahu Akbar Allah. Kai kita disuruh. Dua minggu kada tamu bola kangen lah bu. Kangen. Rindu berat lah. Memang ulun nih ngangenin orangnya. Wis. Sahrulkan lah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man adzana lis-salati 7 sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Ujar Rasulullah, man siapa orang adzana yang mengadzan atau mengumandangkan adzan muadzin bahasa kita lis salati untuk salat 7 sinin 7 tahun 7 tahun kayak Pak Haji nih bila pian
Azan di sini abahnya Umar telah lawas mana nu lihatlah mana sih teh. Nah, azan sampai 7 tahun lamanya kayak Haji Nahrawi ini. 7 tahun sirin azan. Apa balasan Allah? Ujar Rasulullah, kataballahu lahu, maka Allah akan tulis baginya, dicatat. Siapa nang azan tadi? Bara'atan minan nar, bebas dari api neraka. Nah, boy, bila pian anak pian hendak jauh dari api neraka, suruh betungguan di muka masjid Al-Misbah. Jadi muadzin. Ulun ketujuh juga dulu. Muadzin di sini. Itu sembahyang Jumat. Adzan juga kita. Dulu, wah ini kada disuruh lagi lah Haji Nahrawi. Naik pangkat dah, jadi khotib. Dulu muadzin ya. Jadi kalau orang muadzin 7 tahun lamanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bebas dari api neraka. Bila anak pian itu bebas dari api neraka, otomatis masuk ke dalam surga. Nah, pian terumpat. Ibu-ibu terikut anaknya masuk surga, pian akan ditolong. Amin. Amin, Bu. Jangan hanya anak disuruh pandai penyanyi aja. Adzan kada mau. Adzan tidak mau. Disuruh penyanyi aja. Teri sunariya illegay. Bisa menyanyi lagu India. Suruh adzan udah bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Asyhadu an la, orang sekali lagi Allah Akbarnya aja langsung asyhadu an la. Yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam man adzana 5 salawatin imanan wa ihtisaban. Siapa yang adzan 5 kali salawatin, 5 waktu salat maksudnya, imanan dengan penuh keimanan, perasaan iman, wahtisaban, ikhlas, memangnya karena panggilan ingin menyuruh orang guna supaya sembahyang, jadinya azan. Apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah hapuskan dosanya yang dahulu. Nah, Masya Allah. Tapi lu lihat di masjid Al-Misbah ini ada juga kah, Je? Nang anum-anumnya, Je? Hah? Oh, banyak ya. Alhamdulillah. Bagus kekanakan tuh suruh muadzin. Ini yang Tuhan ini matian beritaan, meninggal semuaan. Haji Nahrawi, ketua masjid. Meninggal. Pak Haji nih. Meninggal. Guru Muha. Kena. Iyalah. Siapa nama ganti mun tidak ya ada yang muda-muda. Jadi dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama apa? Bebas dari api neraka, yang kedua bebas dosanya dihapuskan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, thalathatun, ada 3 ya'simuhumullah, 3 orang yang tidak akan disiksa min adzabil qabri, dari azabnya kubur. Siapa nang itu nang 3 orang nih? Siapa 3 orang yang tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya? Pertama, asyahidu. yakni orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Siapa itu? Orang yang berjihad di jalan Allah. Itu syahid. Pian-pian juga yang menuntut ilmu ini bila meninggal dalam keadaan menuntut ilmu itu syahid, bahwa syahid dalam keadaan menuntut ilmu.
Siapa lagi orang yang meninggal dunia karena sakit perut? Orang yang meninggal dunia karena ketiban alat berat. Sumpama nih, sumpama nih masjid ini runtuh. Kita ini matian beritaan. Maka syahid. Nah. Cuma ulun bang nang kada ini belubang bang. Belubang nih kada kena bang. Pian-pian kena. Siapa lagi orang tenggelam, lamas, oh syahid juga. Pian anak syahid berkunjung dulu sini dah. Nang kada bisa berkunjung, siap-siap aja mati syahid. Nah ini yang pertama lah mati syahid. Itu karena disiksa Allah di dalam kuburnya. Yang kedua, wal muadzinu, orang yang azan di masjid dilanggar. Kayak Haji Nahrawi ini untung jadi ketua masjid. Himung orang tuanya. Bangga kita kalau punya anak. Jadi ini pelayan masjid pastinya kena azan. Betul? Bujur? Soalnya kalau tidak ada muadzin ini siapa yang azan? Siapa yang mengabari tanda waktu? Jadi orang yang muadzin ini tidak disiksa Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak disiksa di dalam kubur, yakni wal mutawaffa yaumal jum'ah, yakni siapa orang yang meninggal dunia pada hari Jumat. Walailatul jum'ah, atau pada malam Jumat. Ingat itu siapa-siapa keluarga kita yang meninggal hari Jumat, insyaallah, atau malam Jumat, dalam hadis ini itu tidak akan disiksa di dalam kubur. Para ulama menafsirkan bisa disiksa tapi setumat saja, sebentar saja Allah siksa. Kalau meninggal malam Jumat atau hari Jumat, mudah-mudahan kita meninggal malam Jumat ini. Kenapa bapaknya meninggal hari Jumat? Kenapa Pak? Meninggalnya itu yang penting. Malam Jumat nih Kabo. Guru ulun belum siap lagi, anak ulun masih halus guru arek. Jarang latihan, kena aja guru bini ulun masih sekong. Kena aja guru kena aja. Karena emang malaikat Israel ya Allah datang. Alhamdulillah, masya Allah. Malam Jumat lah bagus benar meninggal dunia. Apa tadi Bu? Yang pertama yang kada disiksa di dalam kubur, pertama mati syahid. Yang kedua orang yang adzan, wazin. Yang ketiga yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Jadi kalau ada keluarga, ya Allah, ada yang meninggal hari Jumat. Jadi pian habis ini pulang ke rumah, ketemu suami, bisikan sama suami. Yang ujar guru muhayang bagus meninggal malam Jumat yang menyakawa pian yang bisa aja pian berdulu. Bungol aja laki, apa nih? Nyuruh laki mati kah? Kawan ulun buai munjun di Guntung Manggis tuh, merokok, puntungnya gugur, mati. Ya. Orang memancing, berokok, rokoknya jatuh, mati. Ayo pian nyawa ini tidak bisa diukur dengan waktu. Lagi kayak pian-pian nih ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamun an-nas." Seandainya manusia tahu tentang keutamaan fin nida'i,
tentang keutamaan adzan wasaffil awal dan shaf awal. Maksudnya bila manusia itu tahu tentang fadilah, keutamaan, keuntungan adzan, kemudian shaf yang paling depan, apa kata Rasulullah? Tsumma lam yajidu illa ayastahimu alaih la lastahamu. Maka ujar Rasulullah, bila orang itu tahu tentang keutamaan adzan dan shaf awal, maka akan berbondong-bondong mengundi, berlaju-lajuan jar kita tenang. Ini misalnya 2 shaf lah. Ini berdahul-dahuluan. Ibarat kita tuh mau ada bagi duit, hancapan. Mun orang tahu ya, kalau orang tahu. Kemudian Rasulullah menyambung, walau ya'lamuna fit tahjiri lastabiqu ilai. Seandainya manusia tahu tentang salat di awal waktu, maka orang itu akan berlomba-lomba salat awal waktu. Yang terakhir, walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwa. Seandainya manusia tahu tentang keutamaan daripada salat Isya dan salat subuh, dalam hadis lain fi jama'atin, salat berjamaah, la atauhuma walau habwa, maka ini akan pergi merangkak. Walaupun orang itu dalam keadaan susah payah, sakit, merangkak, dia akan sholat Isya dan sholat subuh. Kalau tahu, nggih apa nggih? Karena sholat Isya dan sholat subuh itu, kalau sholat Isya itu bagaikan sholat separuh malam, kalau sholat subuh bagaikan sholat sepanjang malam. Ulun tarusakan. Man sami'an nida, siapa yang mendengar azan, faqabbala ibhamai, dan dia mencium 2 ibu jarinya, fawadha'a, dan meletakkan 2 ibu jarinya tadi ala ainaihi, di atas matanya. Kemudian waqala, kemudian dia mengatakan atau berkata, marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Jadi umpama nih ada azan, kita letakkan tangan kita di ibu jari kita ini, ibu jarinya, kemudian kita letakkan di atas mata kita. Nah, ini, itu kita pusut di atas mata kita. Lalu kita mengatakan apa yang kita katakan, marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fa'ana syafi'uh, maka aku akan memberi syafaat. Wa ana fa'ana syafi'uhu yaumal qiyamah wa qa'iduhu ilal jannah. Jadi aku akan berikan syafaat dan aku akan tuntun orang itu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo, Bu. Oh. Masih hidup? Alright. Ada kedengaran suaranya. Jadi kalau orang mendengar azan, kemudian tadi mengucapkan marhaban, marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kana waqtul adhani futihat abwabus sama. Bila azan itu berkumandang, ibu-ibu sekalian, maka terbuka pintu langit. Nah, pintu langit itu terbuka. Ayo pian. Kenapa terbuka? Wastujibat doa. Karena akan terijabah segala doa-doa kita. Jadi kalau kita mendengar azan dengan cara seksama, maka doa-doa kita itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana waqtul iqamah, dan apabila sudah datang waktu qamat, ujar kita itu iqamah, lam tarudda da'watuhu, maka apa kata Rasulullah, maka doa-doanya dijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kalau mendengar azan, pasang bujuk-bujuk berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dijawab dulu ya. Apa jawabannya? Allahu Akbar. Maka kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali hayya 'alas shalah. Jawabannya apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sudah azan dah? Belum? Belum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam thalathatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang fi dhillil arsy, dia akan dinaungi Allah Subhanahu wa ta'ala, dinaungi oleh arsy-Nya Allah, yauma la dhilla illa dhillu, ketika tidak ada naungan pada hari kiamat. Masih hidup Pak? Apa yang hidup? Karena nanti di padang mahsyar yaumal akhir, di hari kiamat, dikumpulkan orang miliaran manusia. Taulah pian nanti di hari kiamat, berapa satu hari ini ukurannya? Satu hari di hari kiamat itu 1000 tahun lamanya. Insyaallah. Ya pian. Maka di dunia ini satu mat aja, sebentar, 63 tahun, dead. Betul. Tapi nanti satu hari di hari kiamat 1000 tahun. Maka wal akhiratu khairul laka minal ula. Benar, hari akhirat itu lebih utama daripada dunia ini. Anggap di dunia ini jangan tapi banyak, jangan tapi lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kehidupan yang sebenarnya di akhirat, di alam barzakh. Pian meninggal hari ini, bulan ini, di dalam kubur pian akan menanti sampai hari kiamat lamanya. Berapa hari kiamat akan datang? Tidak ada yang tahu. Satu hari di alam barzakh itu 1000 tahun lamanya. Masya Allah. Maka kalau tidak ada perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemana kita? Kemana kita akan berlindung? Minta tolong lawan abah. Abahnya aja bingung. Lawan anak. La yawma la yanfa'u malu wa la banun
illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'. Pada hari itu tidak akan bermanfaat. Bapak tidak akan pinandu, tidak akan kenal dengan anaknya, anak tidak akan kenal dengan bapaknya. Semuanya sibuk, kita tidak akan bisa melindungi satu sama lain. Karena yang mau kita hadapi adalah hisabnya, perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang yang dilindungi 3 orang. 1, imamun adil. Imam yang adil. Nah, besok kita mencoblos. Betul, Bu? Besok mencoblos. Memilih pemimpin yang adil. Oh, pilih yang baik. Jangan karena duitnya. Iya, Bang Ge. Pilih, ambil dulu aja duitnya. Jangan coblos orangnya. Nah, itu salah juga. Mudahan kita terpilih pemimpin yang baik, amin. Yang kedua, wa muadzzinun, yakni orang yang suka mengumandangkan adzan. Nah, ini tadi. Siapa kena nang adzan nih? Yalah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dilindungi Allah di hari kiamat. Kenapa jar Haji Nahrawi itu dilindungi Allah, bepayung sidin. Nah, bepayung. Sekalinya sidin tukang adzan di Masjid Al-Misbah. Wah. Anak pian, namanya anak pian Udin. Anakku Udin jan di padang mahsyar dilindungi Allah. Ternyata anaknya ini dari halus suka adzan. Mudahanlah kita dipayungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selain muadzin, riwayat lain orang yang mendapat lindungan Allah nanti di padang mahsyar itu adalah orang yang suka bersedekah. Ulun terima kasih banyak yang sudah bersedekah di pondok ulun, di panti asuhan, yang nyumbang ketupat tiap ulun datang. Tuh kayaknya lindungannya itu sesuai dengan yang disumbangnya. Amunnya pian hendak dilindungi Allah pakai koran, berarti pian nyumbang 10.000 aja. Mun kayak triplek, ya 1 juta lah. Mun dilindungi kayak beton, ya 10 juta. Ya loh, tergantung sumbangannya. Nah, maka pilih amal yang menguntungkan. Amal yang menguntungkan itu amal jariyah. Yang terakhir. Orang yang mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kaina, yaitu wa qari'ul Qur'an fi kulli lailatin mi'atai ayat, yakni orang yang suka membaca Quran setiap malam minimal, ujar hadis ini 200 ayat. Nah, berapa Bu? 200 ayat. Nah, kita tadi membaca Yasin sama Al-Muluk. Yasin itu Bu, Bapak sekalian, Yasin itu jumlah ayatnya adalah sebanyak 83 ayat. Yasin 83 ayat. Surah Al-Muluk itu 30 ayat. Jadi totalnya berapa? Hanya 113. 113 ayat. Kalau pian membaca Yasin sama Al-Muluk. Tapi kalau pian tambah paginya kaina Yasin dengan Waqiah. Waqiah itu sebanyak 96 ayat. Totalnya 179 ayat.
Kalau digabung 292 ayat. Nah, melebihi pian 200 ayat pian sudah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala asal tiap malam tadi nah. Fi kulli lailatin. Setiap malam 200 ayat. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bila orang membaca 300 ayat sehari semalam, maka orang yang membaca Quran tadi dikategorikan termasuk orang yang yakni satu ahli ibadah, dua yakni orang yang tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. 300 ayat. Dan kita termasuklah. Amin. Ya Rabbal alamin. Mun pian senggang-senggang baca. Kalau misalnya kada sempat juga ya minimal pian surah Al-Mulk gitu. Yang pian hafal tuh, sebuting yang pian hafal tuh pian sudah termasuk ahlul Quran. Mudah-mudahan kita bertahan semuanya mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadis lain yang ulun catat lagi, orang yang suka adzan ini, Bapak-bapak Ibu sekalian, kaina di padang mahsyar, ini itu termasuk atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Yakni lehernya tuh panjang. Ini misalnya kita duduk kok. Ada satu orang yang lehernya panjang, membedakan dengan yang lain, nah itu berarti orang yang ahli adzan. Ulama menafsirkan ahli leher panjang nih itu satu, ini akan jadi pemimpin nanti di padang mahsyar. Yang kedua, panjang lehernya itu maksudnya amalnya banyak. Yang terakhir, orang yang suka mengadzankan adzan ini, yakni nya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala sepanjang orang mendengar adzan kita. Ini misalnya Al-Misbah nih. Corongnya ini sampai kemana suaranya? Corong Al-Misbah ini suaranya sampai ke Pekapuran Raya situ. Maka sebanyak itulah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi habis ini yang mendengarkan tausiah ulun ini maka berlomba-lomba. Aku aja yang azan. Aku zuhur lah. Aku asar lah. Aku maghrib lah. Aku isya lah. Aku subuh lah. Booking subuh. Sekalinya kesiangan. Dihadang-hadang kada muncul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam golongan orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah rabbal baraya minal khataya. Astaghfirullah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kami yang dulu, yang sekarang, yang akan datang ya Allah. Ampuni dosa kami semua ya Allah. Yang hadir di sini, hapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Astaghfirullah rabbal baraya. Minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni 'amalan salihan
ووهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا توبة نصوحا أستغفر الله. Ampuni dosa orang tua kami, sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ampuni orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Bangunkan kubur mereka dari taman surga-Mu. Astagfirullah Rabbal Baraya. Ya, kita doakan ya Allah, mudahan yang hadir di sini panjang umur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkan kesehatan, keafiatan, rezeki yang lancar, rezeki usaha yang lancar ya Allah, sehat semua. Ya Allah ya Rahman, jauh dari keburukan, dekat dengan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan kita berdapatan lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.